Alhamdulillah, Ustaz Imam Sayuti. Ya, salam Ustaz. Sudah siap. Alhamdulillah. Masya Allah. Kita tunggu semenit lagi ya. Internet connection. Wah, gangguan. Ya, kita langsung mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengarkah suara saya? Ya, terdengarkah suara saya? Dengar ya? Ya. Kita ulang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah hari ini hari Kamis ya, tanggal 18 Juni tahun 2020 Masehi. Kita berada pada pertemuan yang ketiga insyaallah ya. Karena hitungannya pertemuan uji coba itu adalah pertemuan pertama ya. Kemudian hari Senin yang lalu pertemuan yang kedua. Kemudian hari Kamis ini pertemuan yang ketiga, insya Allah. Baik, kita kembali lagi di daurah tajwid dasar untuk pemula dari nol ya. Kita sama-sama pemula lah ya, sama-sama meniatkan diri untuk terus belajar sambil mengajar agar ilmu makin terasah dan kuat tentunya insya Allah. Sebagaimana yang sudah diinformasikan di dalam grup, Waalaikumsalam ya, ada yang chat. Dengar suara saya? Dengar, alhamdulillah. Ada yang chat, silakan yang belum terdengar di chat saja, belum terdengar. Ini masalah koneksi. Kalau nggak koneksi di sini, koneksi di sana itu aja. Nanti kalaupun terdengarnya putus-putus, insya Allah seperti biasa ada link YouTube untuk menonton video ulang dari hasil daurah kita di Zoom ya. Baik, untuk mempersingkat waktu, maka kita langsung memulai daurah kita yang ketiga ini dengan talaqi musyafahah. Kali ini oleh Al-Ustadz Imam Sayuti. Kepada Ustadz Imam Sayuti, waktu dan tempat dipersilahkan. Silakan, Ustaz. Ya, mana ini Ustaz Sayuti-nya? Ustaz Sayuti, silakan.
Ya, Ustadz Al-Imam Sayuti. Ya, di mana Ustadz Al-Imam Sayuti? Silakan Ustadz untuk menghemat waktu. Ya, Ustadz. Ya, muncul gambarnya. Terus Ustadz. Bismillah. Tafadhol Ustadz. Wah, coba di-unmute dulu Ustadz. Biar terdengar suaranya. Selamat ya. Ya, ini baru terdengar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman ما يقين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Putus. Mana Ustadz Imam Sayuti? Putus ya, Ustadz. Gimana Ustadz Imam Sayuti? Tiba-tiba hilang ya. Walad dolim hilang. Ini Ustadz masih ada ya. Ya, jadi alhamdulillah baik sekali bacaan Quran oleh Al-Ustadz Imam Sayuti. Tapi sayangnya koneksi yang tidak bersahabat sepertinya. Jadi putus-putus ya, Ustadz ya, terdengarnya sampai di sini. Tapi tidak masalah, keseluruhannya sudah bagus sekali, luar biasa. Baik. Sebelum kita lanjut kepada bait kedua, sedikit saya sampaikan materi mengenai tentang ta'awud, basmalah, dan awal surah. Ya, ada 4 kaidah ataupun cara ketika kita hendak mewasalkan ta'awud, basmalah, dan awal surah. Dan ini diterangkan di buku Maisurah karya Dr. Kiai Haji Ahmad Fatoni LCMA halaman 29. Ya, yang pertama
waslul jami', ya, waslul jami', yaitu mewasalkan, menyambung bacaan ta'awudz atau isti'adzah, basmalah dan awal surah. Ya, jadi waslul jami', disambung semuanya. Ya, sebagai contoh, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Ya, bisa seperti itu. Kaidahnya disebut dengan waslul jami'. Ta'awudz disambung dengan basmalah, kemudian disambung lagi dengan awal surah dengan satu nafas. Namanya waslul jami'. Bisa ditulis, atau yang sudah punya buku Maisura silahkan dilihat saja. Yang kedua, qat'ul jami', itu membaca ta'awudz kemudian diwaqafkan, kemudian baca basmalah dan diwaqafkan, kemudian dilanjut dengan membaca awal surah. Jadi qat'ul jami', ya, putus semuanya. Tadi sambung semuanya, ya. Yang pertama wasul jami', disambung semuanya atau diwasal semuanya. Yang kedua qat'ul jami', diputus semuanya. Sebagai contoh, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Baik, yang ketiga, mewasalkan bacaan ta'awudz dengan basmalah dalam satu nafas. Waqaf. Ya, ta'awudz, basmalah, wasal, satu nafas. Kemudian waqaf dan dilanjut dengan membaca awal surah. Ya, yang ketiga ta'awudz dan basmalahnya diwasal. Waqaf, kemudian lanjut dengan awal surah. Sebagai contoh, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Ya, yang ketiga ta'awudz dan basmalahnya diwasal. Kemudian waqaf, kemudian dilanjut dengan awal surah. Yang keempat, membaca ta'awudz kemudian kemudian membaca ta'awudz, waqaf, ya, ta'awudz, waqaf, berhenti, kemudian wasal, kemudian mewasalkan, menyambung bacaan basmalah dengan awal surah. Jadi ta'awudz, waqaf, tarik nafas lagi, kemudian baca basmalah, dilanjut dengan awal surah. Jadi yang diwasal basmalah dengan awal surah. Yang keempat, sebagai contoh, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Ya, baik. Itu 4 cara yang alhamdulillah secara pribadi saya sudah talqin ini kepada Ustaz saya, Al-Ustaz Abu Hibban Heri Setiawan. Ya, jadi keempat cara ini diperbolehkan. Ada juga yang tidak diperbolehkan. Namun karena waktu yang terbatas, kita belum membahas ini. Insya Allah di pertemuan selanjutnya. Dan ada di buku Maisura. Ya, buku Maisura silahkan hubungi Ustadz Abu Hibban jika berminat memilikinya. Ya.
Baik, kita lanjut kepada matan Tuhfatul Atfal bait 2. Ya, bait 2. Yang sudah punya modul PDF-nya silahkan baca ya. Ini Ustadz Imam Sayuti, nanti saya minta juga seperti Ustadz Hadi Kurnia pada pertemuan sebelumnya membacakan baitnya ya. Jadi Ustadz Imam Sayuti boleh menghidupkan audionya dan videonya, kecuali akhwat ya, kecuali akhwat nanti. Sebentar, share screen. Bismillah. Ya, kita sudah membahas mengenai belum memulai mempelajari atau membaca matan Tuhfatul Atfal karya Al-Imam Sulaiman Al-Jamzuri. Untuk memperkuat, kita ulangi lagi, silakan disimak. Manzumatu Tuhfatil Atfali wal Ghilmani fi tajwidil Qur'an min nazmi al-Imam Sulaiman bin Husain al-Jamzuri rahimahullahu ta'ala. Nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumis sa'irin as-salihin fid darain. Amin. Ya, ini dihafal. Nanti yang sudah melunasi administrasi insyaallah akan mendapatkan ujian sebagai syarat menerima ijazah atau sanad. Ya, dihafal lagi, enggak panjang. Mudah ya. Manzumatu Tuhfatil Atfali wal Ghilmani fi tajwidil Qur'an min nazmi al-Imam Sulaiman bin Husain al-Jamzuri rahimahullahu ta'ala. Nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumis sa'irin as-salihin fid dharain. Amin. Ya. Lafaz ini alhamdulillah saya menerima langsung atau ditalkin langsung oleh Al-Ustadz Abu Hibban Heri Setiawan. Ya. Baik. Kita juga sudah mengetahui mengenai kaidah Bismillahirrahmanirrahim yang digunakan oleh Al-Imam Sulaiman Al-Jamzuri sebelum memulai muqaddimah. Muqaddimah. Ya, kemarin kita sampai kepada yaqulu rajih. Ya, kita kemarin sampai kepada bait 1 dan insyaallah kita akan hari ini akan sampai kepada bait keempat atau kelima sesuai waktu yang tersedia, yaitu sampai jam 11.30. Yaqulu raji rahmatil ghafuri daman Sulaimanu huwal jamzuri. Ya, saya ulang lagi. Yaqulu raji rahmatil ghafuri daman Sulaimanu huwal jamzuri. Sekali lagi, simak Ustaz Ustazah. Yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaimanu huwal jamzuri. Ya, saya Ustaz Imam Sayuti. Di mana Ustaz? Ya,
Oh, nggak ada lagi ya, Ustaz Imam Suyuti. Tuh, 2. Oh, ada nih. Apa Ustaz nggak kelihatan? Kirain mana Ustaz? Ya, Ustaz Imam Suyuti, saya minta untuk baca bait satu Ustaz ya. Insyaallah. Ya, Ustaz. Ya, baik, Ustaz. Ya, Ya, di unmute dulu Ustaz. Biar kedengar Ustaz. Bait satu Ustaz. Ustaz. Ya, dibaca bait satu Ustaz. Ya, Ustaz. Ustaz Imam Suyuti, silakan dibaca bait satu Ustaz. Baik, ini mungkin koneksinya ya, agak terganggu ya. Ya, yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaimanu huwal jamzuri. Ya, sebelum kita melangkah kepada bait-bait yang selanjutnya, cara bacanya boleh bertajwid ataupun tidak, ya. Boleh bertajwid ataupun tidak, karena seperti yang sudah kita sampaikan di pertemuan pertama, istilah tajwid itu untuk tilawatil Quran saja, ya. Jadi kalau sudah baca nazam, sudah baca yang lain-lain ya selain Al-Quran, itu boleh bertajwid, boleh tidak. Boleh bertajwid karena lebih bagus karena bisa menjaga makna ya. Kemudian tidak bertajwid karena bukan Quran, ya, karena bukan Al-Quran. Jadi kalau bacanya bertajwid ya, mungkin seperti ini, yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaiman, gitu ya. Kayak ada dauman Sulaimanu ya. Jadi seperti ada ikhfa ya. Dauman Sulaiman. Nah, jadi kita bacanya jelas-jelas saja, insya Allah. Walaupun boleh dibaca dengan tajwid, ya, dibunyikan ikhfa-nya misalnya, ataupun diberikan gunnahnya misalnya. Boleh, ya. Yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaimanu huwal jamzuri. Ya, begitu juga, ya. Berkata Sulaiman al-Jamzuri, orang yang senantiasa mengharapkan rahmat Sang Maha Pengampun, ya. Ya, baik, kita langsung masuk kepada bait kedua. Alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala. Alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala. Ustaz, nggak pakai irama boleh Ustaz? Ya, udah diterangkan di pertemuan sebelumnya, silahkan ya. Alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala. Atau ada yang lebih masyhur atau lebih populer ya. Alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala. Terserah aja. Terserah aja. Ya, terserah aja. Jadi kita nggak repot lah untuk masalah ini. Yang penting kita menjaga maknanya dan kita aplikasikan, ya, kita mengaplikasikan. Ya, nggak apa-apa Ustadz. Memang nggak semua peserta koneksi internetnya sama ya, nggak apa-apa. Nanti bisa di YouTube saja. Ada yang bersahabat, ada yang kurang bersahabat, ada yang tidak bersahabat. Insya Allah, nggak apa-apa Ustaz. Baik, berarti didengar saja. Ya, alhamdulillahi musalliyan ala
Muhammadin wa alihi wa man tala atau yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaimanu huwal jamzuri alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala. Ya, terjemahannya segala puji bagi Allah. Salawat atas Nabi Muhammad beserta keluarga dan orang-orang yang mengikutinya. Alhamdulillahi musalliyan ala. Setelah bismillah baiknya menggunakan hamdalah. Ya, makanya digunakan alhamdulillah. Bismillah sudah kita gunakan di awal. Alhamdulillah, hak kecil artinya segala pujian. Makanya perlu kita baguskan makhraj dan sifat, ya. Jangan sampai kita mungkin ada kesan sepele, ya. Tidak menyempurnakan hak dan ha, hak dan ha, hak dan ha. Nah, menurut Ustaz Abu Ezra Laili Al-Fadli ini langsung berubah maknanya baik sadar ataupun tidak sadar. Karena alhamdulillah hak kecil artinya segala pujian. Alhamdulillah pakai hak besar yang di tenggorokan bawah. Ini artinya segala kematian atau kehancuran. Langsung berubah makna, ya. Langsung berubah Nah, baik sadar ataupun tidak sadar, insya Allah Allah maafkan. Namun, kita harus berusaha sekuat mungkin untuk menjaga pengucapan huruf sebagaimana mestinya, agar maknanya tidak berubah. Ya, meskipun ini bukan Quran, tapi kita berlatih, karena ini kan matan tajwid. Ya, berlatih, terutama di bait-baitnya untuk mengucapkan sesuai makharijul huruf yang benar. Ya, alhamdu hak kecil artinya segala pujian. Alhamdu hak besar artinya segala kematian dan kehancuran. Jadi hati-hati, ya, hati-hati, terutama bagi ustadz-ustadzah yang beraktivitas menerima setoran ataupun mengajarkan, menjadi perhatian yang betul-betul. Ya. Al-ha, ya, ha di tengah tenggorokan. Juga di situ terhimpun huruf ain. Ya. Jadi nggak apa-apa, difasih-fasihkan nggak apa-apa. Nanti biasanya terbawa ke dalam bahasa Indonesia. Hati-hati. Ya, bukan hati-hati lagi. Hati-hati, ya nggak apa-apa. Baik ya. Nggak apa-apa. Terbawa dia biasanya. Nggak apa-apa. Tapi paling diketawain. Paling diketawain. Ustadz, hak. Gitu ya. Baik, alhamdulillahi bermakna segala puji bagi Allah Ta'ala. Musallian artinya salawat dicurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammadin wa alihi wa man tala. Salawat disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah mengucapkan alhamdulillah, lalu dilanjutkan dengan penyampaian salawat kepada Nabi tercinta Nabi Muhammad SAW. Wa alihi, ya, diartikan keluarga, garis miring ahlul bait. Ya. Wa alihi, keluarga, garis miring atau ahlul bait. Makna ahlul bait ada dua. Makna ahlul bait ada dua. Makna umum adalah dari hadis yang artinya keluargaku adalah seluruh orang yang bertakwa. Keluargaku adalah seluruh orang yang bertakwa. Adapun makna khusus ahlul bait adalah keluarga Nabi yang tidak berhak menerima zakat dan sedekah. Ya, makna ahlul bait yang kedua adalah keluarga Nabi yang tidak berhak menerima zakat dan sedekah. Kenapa tidak berhak menerima sedekah dan zakat? Karena mereka punya bagian dari ghanimah.
ya, khamsul khumus dari jihad, ya, sebagian dari ghanimah. Itu yang disebut sebagai ahlul bait yang kedua, ya. Menurut Imam Syafi'i, ahlul bait adalah seluruh keturunan Bani Hashim. Nah, ini dijadikan soal juga, insyaallah. Menurut Imam Syafi'i, ahlul bait adalah seluruh keturunan Bani Hashim. Kalau di Indonesia biasa dikenal, ya, kalau di Indonesia biasa dikenal dengan Habib atau Sayyid. Kalau di Indonesia biasa dikenal dengan Habib atau Sayyid. Ya, kalau di Aceh ini banyak Sayyid, ya. Sayyid, Sayyid Maulana, Sayyid apa gitu ya, banyak yang Sayyid di Aceh banyak. Tapi wallahu alam, apakah hanya sekedar nama apa benar-benar tersambung menjadi ahlul bait Nabi, wallahu alam. Minimal namanya udah doa. Sayyid. Ya, ada juga teman di Lampung namanya Habib. Terus saya tanya, antum Habib benar turunan dari Rasulullah SAW? Enggak lah, bapak cuman nama doang. Enggak apa-apa ya. Jadi kalau ada punya teman Habib, ya anggap aja lah muhibbin, ya, pecinta, ya, pecinta para Habib. Yang merujuk kepada keturunan Hasan, ya, yang keturunan Ahlul Bait Nabi yang dikenal dengan julukan Habib atau Sayyid, yang merujuk kepada keturunan Hasan, cucu Nabi, ya, atau dari kalangan ummahatnya dipanggil dengan Syarifah, ya, atau dari kalangan ummahatnya dipanggil dengan Syarifah, ya, laki-lakinya dipanggil dengan Sayyid, ummahatnya dipanggil dengan Syarifah. Nah, Syarifah juga di Aceh banyak. Bahkan ada wallahu alam, saya menyebutnya dengan rahasia umum saja. Jadi di Aceh ini sering sekali menikah antara Sayyid dan Syarifah. Ya, Sayyid dan Syarifah. Nah, Sayyid ganteng-ganteng biasanya, Syarifahnya cantik-cantik. Ya, adanya kalau di Aceh hampir merata di seluruh kabupaten. Ya, wallahu alam, apakah namanya Syarifah yang merujuk kepada keturunan Nabi ataupun hanya sekedar Syarifah, ya, hanya sekedar nama. Ya, kalau di Aceh ada syair mengenai jalur, mengenai penyebutan, ya, jalur Ahlul Bait dari keturunan Hasan, ya. Jadi syairnya seperti ini. Nih, mudah-mudahan gak jelek suara. Hasan dan Husain cucu di Nabi, na Fatimah Zuhra syahid di Hasan cucu di Nabi, ya gitu ya. Jadi ada syair-syair yang menggambarkan bahwa pentingnya mengenal para ahlul bait Nabi, ya. Ya, Afwan, ada anak. Ya, baik. Wa man tala Muhammadin wa alihi tadi apa? Keluarga Ahlul Bait. Wa man tala bermakna orang-orang yang mengikuti beliau. Ya, itu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang diterangkan ataupun yang dijelaskan Ustadz Abu Hibad kepada saya. Wa man tala adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umat Nabi Muhammad SAW yang mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Ya.
يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمزور الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا. Ya, insyaallah. Baik, lanjut kepada bait ketiga. Ya, kita lanjut bait ke ya. Wa ba'du hadza nazmu lil muridi fi nuni wat tanwini wal mududi. Bait ketiga. Ya. Ini sedikit ada perubahan irama ya. Enggak masalah sih sebenarnya. Mau dibaca datar dulu enggak apa-apa. Yaqulu raji man huwal jamzuri alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala. Bait ketiga. Wa ba'du hadha an-nazmu lil muridi fi an-nun wat tanwin wal mududi. Wa ba'du hadha an-nazmu lil muridi fi an-nun wat tanwin wal mududi. Sekali lagi. وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود. Baik. Jadi cara menghafalnya kalau saya ini diulang 3 kali baiknya ya. Saya sering ulang ganjil-ganjil ya. Dan dengan suara yang powerful ya. Istilahnya kayak ngafal Quran juga minimal terdengar dengan suara dengan telinga sendiri ya. Jadi 3 kali dibaca dengan seperti itu, kemudian ditutup mata ya, bukan tutup ya. Jadi insya Allah target kita sebelum hari Sabtu semua teman-teman di daurah ini sudah menghafal bait 1 sampai 5. Insya Allah Ustazah ya sudah menghafal bait 1 sampai dengan 5. Oh, ada yang lebih. Alhamdulillah. Silakan ya. Wa ba'du hadzal nazmu lil muridi fi nuni wat tanwini wal mududi. Ya, terjemahannya. Wa ba'du hadzal nazmu lil muridi. Bait syair ini adalah untuk orang yang menginginkan pembahasan tanwin dan mad. Wah, sedikit sekali pembahasan di matan Tuhfatul Atfal kok hanya ada 3. Finuni, wat tanwini, wal mududi. Nah, menurut Ustaz Abu Hibban, ini hanya istilahnya spoilernya saja, trailernya saja ya, hanya gambaran umum saja. Nah, nanti di bait-bait selanjutnya bukan hanya nun atau tanwin ataupun mad, ada kaidah-kaidah hukum tajwid yang lain juga dibahas oleh Al-Imam Sulaiman Al-Jamzuri ya. Jadi ini bukan patokan, tapi gambaran. Ini bukan patokan. Belajar tajwid di matan Tuhfatul Atfal bukan hanya pada masalah nun, tanwin dan mad, ada yang lain ya seperti mutamatsilain, mutajanisain dan mutaqariban dan lain sebagainya. Baik. Makna wa ba'du bagi orang Arab ya memulai isi setelah pembuka ya, tahmid, alhamdulillah dan salawat dimulai dengan wa ba'd atau amma ba'd ya bagi tradisi orang Arab. Yang belakangan juga orang-orang non Arab juga mengikuti pengucapan amma ba'd. Ya, sebentar. Afwan Ustaz. Itu kok di stress. Duduk. Afwan Ustaz, kali ini saya ditemani dengan anak pertama. Biasanya dia mau akur ya di luar, tapi nggak mau nih. Daripada repot, ya udah. Mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang soleh solihah. Yang belum punya anak cari istri dulu. Amin amin. Ya Rabbal alamin.
Makna wa ba'du bagi orang Arab untuk memulai isi. Jadi sebelum memulai isi diucapkan dulu wa ba'du. Tentunya setelah pembukaan tahmid dan salawat. Tadi udah tahmid ya. Alhamdulillahi musallian ala. Terus salawatnya di mana? Muhammadin wa alihi wa man tala ya. Setelah tahmid dan salawat digunakan istilah wa ba'du, yaitu sebelum memulai isinya. Atau amma ba'd. Hadza an-nadhmu lil muridi. Artinya maka sesungguhnya nazam ini untuk murid. Nazam ini untuk murid. Siapa murid? Ya orang-orang yang menginginkan ilmu. Siapa murid? Orang-orang yang menginginkan ilmu. Nah, kita murid, saya murid, antum-antum semua murid. Ya, siapapun yang menginginkan ilmu adalah murid. Nah, saya dulu sempat ini nanya sama Ustaz Abu Hibban, apa bedanya murid dengan santri? Ya, apa bedanya murid dengan santri? Ya, jadi yang bahasa Arab itu dikenal dengan istilah murid. Kalau santri dari bahasa Jawa kata Ustaz Abu Hibban, dari pesantren. Pesantren dari pecantrian. Berarti kalau santri dari cantri, ya orang ngumpul-ngumpul seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini hanya sekedar khazanah keilmuan membedakan antara murid dan santri. Namun keduanya bisa digunakan ya untuk pemaknaan orang-orang yang menginginkan ilmu. Ya. Finuni wa tanwini wal mududi. Si murid tadi, orang yang menginginkan ilmu tadi, menginginkan ilmu apa? Ya, dikasih gambaran, yaitu finuni wa tanwini wal mududi. Dalam pembahasan nun dan tanwin dan beserta mat, ya, serta persoalan tajwid lainnya, serta persoalan tajwid lainnya. Nah, nanti di bait-bait ke depan kita sama-sama share, sama-sama ya, diskusi mengenai banyak hukum tajwid. Ya, seperti izhar, idgham, ikhfa, ya, idgham bihunnah, bila hunnah, izhar syafawi, izhar hakiki, dan lain sebagainya. Seperti yang saya utarakan di awal bahwa penjelasan finuni wa tanwini wal muduni ini bukan satu patokan, ya, tapi gambaran. Jadi banyak yang kaidah-kaidah ilmu tajwid ataupun sifat-sifat aridhahnya akan kita pelajari pada bab-bab di depan, ya, seperti itu. Ya. Wa ba'du hadzal nadhmu lil muridi finuni wat tanwini wal mududi. Ya. Udah. Ya, yang ke bait keempat, samaituhu bituhfatil atfali an syaikhinal mihi dil kamali. Ya, an syaikhinal mihi dil kamali. Ya, jadi kalau kita gunakan irama, ya, samaituhu bituhfatil atfali an syaikhinal mihi dil kamali. Samaituhu bituhfatil atfali an syaikhinal mihi dil kamali. Samaituhu bituhfatil atfali an syaikhina al-mihidil kamali. Ya, seperti itu. Berarti kalau kita ulang dari awal, bagaimana? Yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaimanu huwal jamzuri
Alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala. Wa ba'du hadha an-nazmu lil muridi fi an-nuni wat tanwini wal mududi. Sammaituhu bi tuhfatil atfali an syaikhina al-mihiyyi dil kamali. Ya, artinya aku namakan dengan Tuhfatul Atfal dari riwayat Syekh kami, an Syaikhina Al-Mihi. Nama gurunya Al-Imam Sulaiman Al-Jamzuri yang sudah kita diskusikan di awal, ya, di pertemuan kedua sepertinya kita diskusikan mengenai profil ataupun nama-nama guru Imam Sulaiman Al-Jamzuri. Kan ada dua gurunya ya. Yang pertama Al-Imam Al-Mihi ini, yang kedua Syekh Mujahid Ahmadi. Ya. Jadi yang dimaksud Al-Mihi ini adalah julukan gurunya. Ya, nama aslinya sudah kita sebutkan di pertemuan kedua. Silahkan cek lagi YouTube-nya. Ya. Ataupun catatan-catatan kecilnya. Jadi Al-Mihi ini julukan. Baik. Aku berikan nama kitab ini Tuhfatul Atfal, artinya hadiah untuk anak-anak. Ya, aku berikan nama kitab ini, atau aku namakan nama kitab ini dengan Tuhfatul Atfal. Artinya apa? Hadiah untuk anak-anak. Nah, versi anak-anak di sini ada yang mengartikan memang pure ataupun murni anak-anak dari sisi usia. Juga ada ustadz dan ustadz yang mengartikan bahwa anak-anak itu untuk pengibaratan bahwa level belajar tajwidnya anak-anak, ya, masih dasar seperti kita, ya, masih dasar. Nah, kita ini anak-anak tajwid, ya, kita anak-anak tajwid, ya. Jadi kalau dibilang anak-anak berarti yang tua nggak boleh belajar matan Tuhfatul Atfal. Nah, ini sudah dijelaskan di awal di slide yang pandang bahwa kitab ini memang awalnya untuk anak-anak, tapi menembus ekspektasi hingga dipelajari oleh seluruh elemen masyarakat, yang muda, yang remaja, yang tua, ya. Jadi itu maksud dari atfal, anak-anak, ya. Beda pandangan, ada yang memang anak-anak dari sisi usia, ada juga yang mengatakan bahwa anak-anak dalam keilmuan tajwid. Baik, ain syaikhina al-mihi lil kamali. Ya, didapat dari gurunya Al-Imam Al-Jamzuri, yaitu Syekh, boleh dicatat atau ya boleh dicatat, Syekh Nuruddin Al-Mihi. Ya, hasil belajar dan talaki beliau kepada gurunya, ya. Jadi matan Tuhfatul Atfal ini dalam bahasa lain adalah hasil belajar atau talaki kepada gurunya Al-Imam Sulaiman Al-Jamzuri, yaitu Syekh Nuruddin Al-Mihi. Lahirlah kitab ini hasil dari interaksi Al-Imam Sulaiman Al-Jamzuri dengan Syekh Al-Mihi atau Syekh Nuruddin Al-Mihi. Baik, Zil Kamali, ya, pada lafaz Zil Kamali adalah Imam Jamzuri sedang menyebutkan keistimewaan gurunya, keistimewaan gurunya. Ya, Zil Kamali, Al-Imam Sulaiman Al-Jamzuri sedang menyebutkan keistimewaan gurunya, kesempurnaan versi manusia, ya, Zil Kamali, kesempurnaan. Ya, versi manusia bukan kesempurnaan milik Allah. Jadi ada yang menggunakan Zil Jamali bukan Kamali, ya, menurut yang diterangkan oleh Ustaz Abu Hibban. Namun kita perlu luruskan persepsi saja atau perlu kedewasaan seperti itu, ya. Jadi kesempurnaan hanya milik Allah. Nah, berarti kita nggak boleh ngomong sempurna gitu sama manusia. Apalagi ketika mengkoreksi bacaan kita bilang misalnya ahsanta ataupun mumtaz ataupun apa seperti itu yang bermakna tentang sempurna. Nah, beda. Jadi versi sempurna,
versi sempurnanya manusia yang dimaksud di sini idil kamali bukan dimaksudkan dengan versi kesempurnaan milik Allah. Tentu kesempurnaan hanya milik Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang lebih sempurna melainkan sempurnanya Allah Ta'ala. Nah, ini hanya bahasa pujian ya kepada dari Al-Imam Sulaiman Al-Jamzuri kepada gurunya Syekh Al-Mihi. Ya, antum juga begitulah, saya juga begitu. Bahkan terbukti ya dari setiap video ataupun daurah-daurah ini ataupun yang offline yang ngaji langsung tidak di Zoom di Baitul Hufat Aceh, saya sering menyebutkan nama-nama guru saya beserta kesempurnaannya. Ya, karena ini wajar. Karena ini wajar. Ya, karena ini wajar. Jadi seperti yang dikutipkan oleh Gus Baha bahwa wajar yang dinamakan santri itu yang diingat dahulu gurunya. Ya, perkataan-perkataan gurunya. Sekali-sekali dia puji seperti itu dalam kalimat yang majas ya, maksudnya bukan sebenarnya. Ya. Banyak istilah lah. Nah, ini wajar sekali. Jadi kalau antum puji guru ya bisa-bisa aja, tapi pujian itu bukan pujian kepada Allah. Ya hanya sekedarnya sebatas guru muji murid muji guru, guru senang sama murid, itu saja. Ya jadi nggak usah berlebihan juga Ustaz, nggak usah ngomong-ngomong sempurna lah. Karena kesempurnaan hanya milik Allah. Ya gitu, hati-hati. Antum aja yang ngomong. Kalau saya nggak mau. Saya tetap gunakan sempurna, tapi sempurna ini kan tergantung niat. Ya, nggak boleh ngomong sempurna ke orang kayak gimana. Misalnya ada tukang gitu ngerjain rumah kita. Sempurna bang. Wah nggak boleh sempurna kata tukangnya. Sempurna cuma milik Allah. Kayak gitu juga. Ya, tergantung niat lah seperti itu. Jadi yang dimaksud pujian kesempurnaan adalah Syekh Sulaiman Al-Jamzuri bermakna gagah. Jadi di mata Al-Imam Sulaiman Al-Jamzuri, Syekh Al-Mihi ini, Nuruddin Al-Mihi ini, gagah. Tampan dari sisi fisik, dari sisi akhlak, bagus. Ya. Dikatakan dalam syarahnya. Imam Al-Jamzuri sampai khatam Quran berkali-kali. Ya, sampai khatam Al-Quran berkali-kali kepada gurunya Syekh Nuruddin Al-Mihi. Makanya dipertegas oleh Ustaz Abu Ezra Laili Al-Fadli, lebih baik punya satu guru khatam berkali-kali daripada punya banyak guru nggak pernah khatam satupun. Ya, nggak pernah khatam satupun. Jadi lebih baik punya satu guru tapi khatam berkali-kali sebagaimana yang dicontohkan oleh Al-Imam Jamzuri rahimahullah taala kepada gurunya Syekh Nuruddin Al-Mihi, dan banyak juga pelajaran-pelajaran yang saya dapatkan bahwa banyak imam-imam qiraat itu mengkhatamkan Al-Qur'an kepada gurunya dalam jumlah yang tidak terbatas. Bagaimana yang disampaikan oleh Ustaz Abu Hibban, seperti contoh Al-Imam Qalun, murid dari Imam Nafi', mengkhatamkan dalam jumlah yang tidak terhitung lagi dalam mulazamah yang puluhan tahun. Nah, sekarang ini kita berkaca, guru kita sudah punya belum yang benar-benar gitu, sudah berapa kali khatam dengan beliau, atau kita mungkin tipe kutu loncat, ya ada kutu loncat seperti itu, mudah-mudahan kita enggak. Jadi yang ada orang gurunya aja yang salah. Gitu ya. Jadi sama guru ini nggak pas, pindah lagi, sama guru itu nggak pas, pindah lagi, sama guru itu nggak pas. Jadi dia nggak pernah khatam kepada satu orang guru pun. Nah, kita sudah punya panutan, ya, terutama dalam hal ini Al-Imam Sulaiman Al-Jamzuri mengkhatamkan Al-Quran kepada gurunya Syekh Nuruddin Al-Mihi berkali-kali, tak terhitung. Ya, tak terhitung seperti itu. Semangat lagi kita mengkhatamkan Al-Quran kepada guru-guru kita dalam jumlah yang tak terhitung, insya Allah. Ya, seperti itu. Insya Allah sampai kita kepada bait 5. Ya, kita masuk kepada bait 5.
أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب. Atau baca seperti biasa tanpa irama. Arju bihi an yanfa'at tullaba wal ajra wal qabula was thawaba. Dipersilahkan ya. Persilahkan. Arju bihi an yanfa'at tullaba wal ajra wal qabula was thawaba. Arju bihi an yanfa'at tullaba. Aku berharap dapat bermanfaat kepada tullab. Tullab pencari ilmu ya, penuntut ilmu. Seperti itu. Wal ajra wal qabula was thawaba, dan mendapatkan balasan. Jadi beliau Al-Imam Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullah taala berharap mendapatkan wal ajra, pahala ya, wal qabul, dan diterima, dan was thawaba, mendapatkan bonus ya, mendapatkan bonus. Wal ajra, al ajr ya, artinya ganjaran atau pemberian dari Allah setelah seseorang hamba melakukan satu amalan. Ya. Wal ajra yang dimaksudkan di sini adalah ganjaran pemberian dari Allah Ta'ala kepada seseorang hamba karena telah melakukan satu amalan. Sedangkan was-sawaba atau as-sawab adalah pemberian dari Allah kepada seseorang tanpa Allah menunggu seseorang tersebut melakukan sesuatu. Bedanya gampang ya, berarti wal ajra adalah pahala yang didapat karena melakukan sesuatu. Was-sawaba, pahala yang didapatkan tanpa melakukan sesuatu. Wah, enak juga ya. Jadi kalau sambil tidur dapat pahala ya. Misalnya seperti apa? Ya, jadi inilah yang diharapkan oleh Al-Imam Sulaiman Al-Jamzuri. Nah, sampai sekarang terbukti beliau sudah lama wafat, kita masih mempelajari matan-matannya ya. Berarti bukan hanya ajra, Al-Imam Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullah taala insyaallah sampai sekarang mendapatkan pahala daripada matannya ini. Luar biasa ya. Tahun berapa wafatnya diketahui? 1208 Hijrah. Sekarang sudah 1000 berapa? Nah, dalam waktu yang lama beliau masih mendapatkan pahala, tapi as-thawab namanya, bukan wal ajra, karena beliau sudah tidak melakukan amalan lagi karena sudah wafat ya. Nah, ini adalah salah satu penyemangat buat kita. Bagaimana kita bisa juga mencontoh Al-Imam Sulaiman Al-Jamzuri mendapatkan thawab. Makanya berkaryalah ya, karena karya lebih panjang dari usia. Karena karya lebih panjang daripada usia. Wah, kok bisa Ustaz? Ya ini ya, karyanya Imam Sulaiman Al-Jamzuri lebih panjang daripada usianya. Benar ya? Beliau sudah wafat. Sudah lama sekali, matan Tuhfatul Atfal masih dipelajari dan sepertinya akan terus dipelajari. Nah, inilah bedanya wal ajra dan was thawaba. Nah, ini semangat bagi kita. Ya. Jadi ini jariyahnya tidak berhenti insyaallah. Bayangin aja berapa orang sudah yang mengerti tata cara baca Quran mengenai kaidah ilmu tajwid yang ditulis oleh Al-Imam Sulaiman Al-Jamzuri bin Husain ya, melalui matan Tuhfatul Atfal. Masya Allah. Bayangin pahalanya. Ya. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya perkara-perkara baik menghapus perkara-perkara buruk. Ini baik apa buruk? Ya tentu saja baik. Ya tentu saja baik. Ya, jadi tidak cukup sekedar taubat ya, untuk mengganti perkara buruk kita perlu melakukan perkara baik. Ya, karena dalam Quran disebutkan innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya amalan-amalan kebaikan itu menghapus keburukan. Nah, seperti itu ya. Selain bertobat pada Allah Ta'ala, berbanyak istighfar, kita tentunya dirangsang untuk melakukan karya-karya atau minimal melanjutkan karya-karya dengan mengadakan kajian-kajian ataupun pengajian seperti ini
Ya nanti antum ustadzah sampaikan lagi kepada orang. Nah seperti itu seterusnya. Minimal kita nimbrung menjadi bagian dalam periwayatan atau pelestarian keilmuan tajwid. Minimal kita di situ. Ya udah nggak mampu karang kitab, ya udah nggak mampu buat maten-maten, minimal kita mau dan belajar untuk melestarikan dan meriwayatkan matan-matan tajwid yang nantinya akan insya Allah kita akan mendapatkan apa? Wattawaba. Ketika kita sudah tiada nanti, ya insya Allah akan ada pahala-pahala yang terus mengalir kepada kita karena kita pernah mengajarkan ataupun menyampaikan satu kebaikan. Nah, kebaikan yang kita maksud adalah kebaikan wabil khusus ini, ya matan tufatul atfal. Bayangin aja berapa orang yang benar baca Qur'annya, wasilah kita melalui matan tufatul atfal. Ya, bayangin saja. Nah, semangatnya kita di situ. Ya, semangatnya kita di situ. Ingat, ya berkaryalah karena karya lebih panjang daripada usia. Seperti itu ya. Baik, sebelum kita tutup, kita ulang dulu dari awal. Ya, saya ulang, diperhatikan saja. Ustadz Imam Sayuti sudah bagus koneksinya? Atau Ustadz Hardi Kurnia? Boleh bantu saya Ya, ya, Ustaz. mewakili peserta? Mewakili peserta Ustadz ya. Saya baca dulu bait 1 sampai 5, kemudian antum ikuti, dan peserta yang lain disimak saja. Nanti pada gilirannya insya Allah akan dibaca juga seperti Ustadz Hardi Kurnia. Sebenarnya jatah Ustadz Imam Sayuti, cuman koneksi beliau sepertinya sedang tidak bersahabat. Jadi diwakili oleh Ustadz Hardi. Halo Ustadz Hardi. Oh ya. Saja Ustadz ya. Ya, Ustaz. Oke, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaimanu huwal jamzuri alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala wa ba'du hadha an-nazmu lil muridi في النون والتنوين والمدود سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا المهي ذي الكمال أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب. Ya, dipersilakan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaimanu huwal jamzuri alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala wa ba'du hadha an-nazmu lil muridi fin nuni wat tanwini wal mududi sammaituhu bi tuhfatil atfali an shaykhina al-mihi dhil kamali arju bihi an yanfa'a tullaba wal ajra wal qabula was thawaba. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah sudah diwakili oleh Ustadz Hardi Kurnia. Insyaallah teman-teman yang lain juga sudah bisa bacanya dan sudah mulai menghafal ya, insya Allah. Ya, baik. Sudah jam 11.30 dan seperti rencana kita di awal, kita akan mendiskusikan bait 2, 3, dan 4. Ya, tapi bonus ya, ada waktu 5. Ya, kita sudah membahas tentang
adabnya, ya manzumat itu, kemudian tentang bismillah, kemudian tentang muqaddimah, bait 1 sampai dengan bait 5. Insyaallah kita akan masuk kepada bab nun sakinah dan tanwin pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 pukul 10.30 sampai 11.30 insyaallah billahi taala. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah berhadir. Mudah-mudahan Allah karuniakan keberkahan umur panjang dalam ketaatan beribadah kepadanya, ya, dalam semangat menuntut ilmu lillahi taala, dalam semangat beramal saleh, tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Cukup sekian pertemuan kita pada hari ini, insyaallah. Dengan izin Allah kita akan bertemu kembali pada hari Sabtu tanggal 20 Juni tahun 2020 pada bab nun sakinah dan tanwin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.